Sesudah malam fajar merengkah bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari permai. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga. Pagi ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Untuk memohon berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menjadi penuntun kami untuk memahami dan mengerti akan pelajaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian, Minggu 14 April 2024. Judulnya, Sahabat Orang Tak Berdaya. Ayat intinya, 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Penjelasannya demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Pekerjaan pertama bagi mereka yang ingin berubah adalah menyucikan angan-angan. Jika pikiran dibimbing ke arah jahat, maka pikiran itu harus dikekang untuk memikirkan hanya perkara-perkara yang murni dan mengangkat. Ketika digoda untuk menyerahkan pikiran pada imajinasi yang rusak, larilah ke tahta kasih karunia dan berdoalah untuk kekuatan dari surga. Dalam kekuatan Tuhan, angan-angan bisa ditertibkan untuk hanya memikirkan perkara yang murni dan surgawi. Mereka yang ingin memiliki hikmat dari Tuhan harus menjadi bodoh dalam hal pengetahuan berdosa di zaman ini agar mereka jadi berhikmat. Mereka harus menutup mata agar mereka tidak melihat dan belajar yang jahat. Mereka harus menutup telinga mereka agar tidak mendengar hal jahat dan mendapatkan pengetahuan yang akan menodai kesucian pikiran dan kelakuan mereka. Mereka juga harus menjaga lidah mereka agar tidak mengucapkan kata-kata yang jahat. Dan tipu daya tidak didapati dalam mulut mereka. Semua orang bertanggung jawab atas perbuatan mereka selagi masa pencobaan dalam dunia ini. Semua orang memiliki kuasa untuk mengendalikan perbuatan mereka. Jika mereka lemah dalam kebajikan dan kesucian dalam berpikir dan bertindak, maka bisa mendapat bantuan dari sahabat orang tak berdaya. Yesus mengerti semua kelemahan manusia dan jika diminta, akan memberikan kekuatan untuk mengalahkan pencobaan yang paling hebat sekalipun. Semua dapat memperoleh kekuatan ini jika mereka memintanya dengan kerendahan hati. Yesus telah memberikan undangan bagi semua orang yang berbeban berat oleh dosa untuk datang kepadanya, sahabat pendosa. Saudaraku yang dikasihi Yesus,
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Saudaraku yang dikasihi Yesus, di sini orang yang paling suka menyelidiki dapat belajar dengan aman di sekolah Kristus, yang akan terbukti berguna bagi kebaikan mereka sekarang dan selama-lamanya. Mereka yang tidak tenang dan tidak puas akan mendapatkan peristirahatan mereka, dengan pikiran dan kasih mereka terpusat dalam Kristus. Mereka akan mendapatkan hikmat yang benar, yang jauh lebih berharga daripada harta paling berharga apapun di dunia ini. Asolem Epil halaman 76 dan 78. Saudaraku yang kasih Yesus, renungkanlah lebih dalam seberapa murni pikiran saya selanjutnya. Lalu bagaimana saya bisa tidak belajar kejahatan? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman Tuhan telah mengingatkan kami kembali bahwa kami akan mendapatkan kekuatan dan kemenangan demi kemenangan bila mana kami bergantung sepenuhnya ke tangan pemeliharaan Tuhan. Sesungguhnya kuk yang Tuhan telah berikan kepada kami ringan bila mana kami bersama dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu menuntun kami dan mengajari kami, dan berkati kami, lindungi kami, jagai kami. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.